Begitulah kenyataannya, karena mata hati mereka mati sehingga tidak bisa berpikir dengan baik. Otak mereka beku sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka bodoh tetapi merasa pintar sehingga tidak perlu ejekan. Perkataan dan tuduhan mereka membuat para petugas dakwah bersedih. Janganlah bersedih. Sudah berusaha keras, tetapi belum ada hasil yang sesuai harapan. Sudah menyampaikan, tapi tidak ada orang yang menanggapi, bahkan sebaliknya. Orang-orang malah acuh tak acuh. Itulah yang dialami oleh Rasul pada awal-awal perjuangan dakwah beliau. Sehingga Allah mengingatkan, Allah menyemangati beliau, jangan bersedih. Teruslah berusaha untuk hati yang terbuka dan bersyukur bahwa di antara orang-orang yang menjadi tugas untuk menyampaikan tentang paradigma perubahan yang harus dilakukan, ada orang-orang yang hatinya masih terbuka, di samping ada orang yang hatinya sudah mati. Bahkan ada orang yang mengisukan bahwa Al-Quran itu hanya syair atau lagu-lagu, nyanyian-nyanyian seperti yang telah orang lakukan sebelum-sebelumnya. Maka di sini ditegaskan bahwa Al-Quran tidak seperti itu. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun memiliki nilai sastra yang tinggi, yang sangat mengagumkan, bahkan melebihi nilai sastra yang dimiliki oleh lagu. Teruslah berusaha, tak kenal lelah, karena pada waktunya usaha itu akan mencapai apa yang diharapkan sesuai dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Al-Kalbi mengatakan bahwa orang-orang kafir berkata bahwa Nabi Muhammad adalah seorang penyair, sehingga yang dikatakannya pun adalah syair. Maka Allah membantah tuduhan, hoak, dan fitnah tersebut. Berbagai cara dilakukan untuk menghadang laju dakwah, untuk mengaburkan kebenaran Al-Quran. Maka dituduhkanlah bahwa Al-Quran itu tidak beda dengan lagu-lagu yang beredar saat itu. Padahal tidak demikian adanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan perihal Nabi-Nya Muhammad SAW bahwa dia tidak mengajarkan syair kepadanya. Nabi Muhammad diciptakan tidak untuk bersyair, karena itu dia tidak dapat bersyair dan tidak menyukainya, serta secara fitrah bukanlah sebagai penyair. Berkaitan dengan hal ini telah disebutkan bahwa beliau tidak pernah hafal suatu bait pun dengan wajan yang teratur, melainkan beliau mengucapkannya secara acak dan tidak lengkap. Sa'ad ibnu Abu Urwah telah meriwayatkan dari Qatadah bahwa pernah ditanyakan kepada Siti Aisyah, apakah dahulu Rasulullah pernah mengutip sesuatu dari bait syair. Siti Aisyah menjawab bahwa syair merupakan perkataan yang paling tidak disukai oleh beliau. Hanya saja beliau pernah mengutip bait syair saudaraku dari Bani Qais, bahwa beliau menjadikannya terbalik, yang awal diakhirkan dan yang akhir diawalkan. Lalu Abu Bakar berkata, bukan begitu, wahai Rasulullah. Maka beliau bersabda, Inni wallahi ma'ana bisyairin wala yambagili. Sungguhnya aku demi Allah bukanlah seorang penyair, dan bersyair itu tidak layak bagiku. Hadis diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dalam kitab Ibnu Katsir. Liundira man kana hayyan wa yahiqal qawlu alal kafirin. Agar dia, yaitu Nabi Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Al-Quran adalah peringatan untuk yang mau menerimanya, dan sungguhnya orang yang mau menerima peringatannya hanyalah orang yang hidup hatinya, lagi terang pandangan mata hatinya. Seperti yang dikatakan oleh Qatadah, hidup hatinya dan hidup pandangannya. Al-Quran itu merupakan rahmat bagi orang-orang mukmin dan hujah terhadap orang-orang kafir, sehingga hidup menjadi penuh kepastian. Maka terakhirlah kebahagiaan, karena sudah terang dan jelas jalan ke surga dan jalan ke neraka yang tertera dalam Al-Quran. Peringatan dan penjelasan itu sebenarnya tidak hanya tertulis dalam Al-Quran, tetapi juga tersirat di lingkungan sekitar. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilas aidina an'ama fahum laha malikun. Dan tidaklah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami, lalu mereka menguasainya. Wadalalnaha lahum faminha rukubuhum wa minha ya'kulun. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka, lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka,
dan sebagian untuk mereka makan. Walahum fiha manafi'u wa masyaribu afala yaskurun. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka tidak bersyukur? Allah menciptakan binatang ternak buat manusia. Dengan binatang ternak tersebut manusia bisa memakan dagingnya, meminum susunya, atau menjadikannya sebagai kendaraan. Allah tundukkan mobil dan motor sehingga bisa dikendarai. Sungguhnya orang yang mengatah hatinya bisa hidup melihat kekuasaan Allah dalam binatang ternak dan kendaraan tersebut. Allah menolong mereka, memberi kepada mereka rahmat. Tetapi anehnya ada saja manusia yang berpaling. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Sudah jelas, Allah yang memberi mereka susu sehingga bisa hidup sehat, tetapi mereka malah menyembah berhala dan Tuhan selain Allah. Mereka mengikuti tokoh dan pemimpinnya daripada menerima dakwah Islam, karena mereka merasa berhala pemimpinnya itu bisa menolong mereka. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. Padahal kenyataannya berhala itu tidak bisa menolong dan menjaganya. Justru mereka yang menjaga berhala itu dari gangguan sekitarnya. Justru pengikutnya yang terus menjaga pemimpinnya, sementara pemimpinnya tidak bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, berhala-berhala itu tidak dapat menolong mereka, itu surat Yasin ayat 75. yakni sembahan-sembahan mereka itu tidak dapat membantu mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka. Yasin ayat 75. Orang-orang musyrik semasa di dunia mereka marah demi berhala-berhala dan sesembahan mereka, padahal berhala-berhala itu tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan pun bagi mereka, tidak dapat pula menolak suatu keburukan pun dari mereka, karena sungguhnya berhala-berhala itu adalah patung-patung belaka. Fala yahjunuka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Begitulah kenyataannya. Karena mata hati mereka mati sehingga tidak bisa berpikir dengan baik. Otak mereka beku sehingga tidak bisa berpikir dengan jernih. Mereka bodoh tetapi merasa pintar sehingga tidak perlu ejekan. Perkataan dan tuduhan mereka membuat para petugas dakwah bersedih. Janganlah bersedih, teruslah berusaha dengan keras, pantang menyerah, sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Kami mengetahui semua yang ada pada diri mereka, dan kelak kami akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Tiada sesuatu pun dari perbuatan mereka, baik yang besar maupun yang kecil, luput dari kami. Bahkan semua amal perbuatan mereka yang dahulu dan yang terkemudian ditampakkan di hadapan mereka. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.